Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menunaikan sebuah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita melihat banyak bencana yang menimpa kita ataupun saudara-saudara kita, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, ataupun gunung meletus, ataupun bencana-bencana yang lainnya, yang itu banyak menimpa saudara-saudara kita, khususnya di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua bencana dan musibah yang Allah kirimkan di permukaan bumi ini, semua itu telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasannya penyebab utamanya adalah dosa-dosa daripada manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di daratannya ataupun di lautannya. Semua itu disebabkan oleh dosa manusia itu sendiri. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Semua musibah yang menimpa kalian tidak lain tidak bukan sebabnya karena dosa-dosa kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung tidak mungkin meletus dengan sendirinya, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Air bah tidak mungkin akan naik dengan begitu sendirinya, melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanah tidak mungkin longsor dengan begitu sendirinya, bukan hanya sebatas fenomena alam belaka, namun semua itu telah
telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana demi bencana kepada kita, tidak lain tidak bukan untuk kebaikan kita sendiri, yaitu agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mau bertaubat kepada Allah, agar kita tidak lagi memaksiati Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjalankan semua syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, agar kita mau meniti jalan yang benar, yaitu jalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kirimkan bencana demi bencana, semua untuk kebaikan kita, agar kita sadar, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari bencana yang telah Allah kirimkan, maka akhirnya Allah terus akan kirimkan bencana tersebut sampai akhirnya ia sadar bahwasanya ia sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab terbesar daripada dosa manusia yang mengakibatkan datangnya bencana Allah adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengampuni daripada dosa syirik yang dilakukan oleh seorang hamba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik di dalam ibadahnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan orang-orang terdahulu sebelum kita agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum u'budullaha wa ma lakum min ilahin ghairuh." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah kami utus kepada kaum Nabi Nuh, yaitu seorang nabi yang bernama Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, silahkan beribadah kepada Allah semata. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala." Namun apa yang kita ketahui, ternyata kaum Nabi Nuh, walaupun diberikan umur yang panjang oleh Allah 950 tahun, Allah berikan umur kepada kaum Nabi Nuh agar mereka kembali kepada Allah. Tapi umur 950 tahun tidak juga membuat mereka sadar kembali kepada Allah. Padahal telah diutus seorang nabi di antara mereka. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka untuk menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Akhirnya Allah kirimkan air yang begitu besar. Allah binasakan mereka dengan bencana yang Allah kirimkan. Allah kirimkan air yang begitu besar sehingga mereka tenggelam begitu saja. Tidak cukup di situ, Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita kepada kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala sudah kirimkan kepada mereka, yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Telah kami utus kepada kaum 'Ad seorang nabi yang bernama Nabi Hud. Sama Nabi Hud menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kembalilah kalian kepada Allah, beribadahlah kepada Allah semata, jangan sekutukan Allah." Maka akhirnya sama kaumnya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang begitu kencang dan begitu dingin selama 1 pekan, sehingga mereka hancur, sehingga mereka binasa dengan bencana yang Allah kirimkan, sebab mereka tidak mau kembali kepada Allah.
Tidak cukup di situ. Allah Subhanahu wa taala juga peringatkan kepada kaum Tsamud yang Allah utus kepada mereka nabinya yang bernama Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ila Tsamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah utus kepada kaum Tsamud nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Sama yang dibawa oleh Nabi Saleh, agar kaumnya kembali kepada Allah, agar kaumnya menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Tapi sama saja kaumnya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Saleh, sehingga Allah kirimkan kepada mereka bencana berupa suara yang begitu kencang, suara yang begitu keras, sehingga memekakan telinga mereka, sehingga mereka pun binasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah Allah utus kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah semata, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah kirimkan bencana yang lebih besar baru kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita meninggalkan kesyirikan yang telah kita lakukan selama ini. Maka saudaraku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik merupakan sumber terbesarnya munculnya bencana di muka bumi ini. Maka kewajiban kita mengikuti ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah, menjauhi daripada ibadah syirik, menjauhi daripada warna-warni kesyirikan yang subhanallah kita masih banyak lihat di antara kita, di masyarakat kita. Warna-warni kesyirikan masih merajalela di bumi kita, mulai dari meminta-minta kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada pohon-pohon keramat, memberikan sesajen kepada pohon-pohon yang dibilang keramat, kepada kuburan-kuburan. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan Allah kalau Allah terus kirimkan bencana demi bencana, sehingga kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian penyebab yang kedua yang menjadi sumber munculnya malapetaka di muka bumi ini adalah merajalela kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan dianggap biasa. Dosa-dosa sudah banyak ditampakkan. Inilah penyebab terbesar datangnya bencana yang Allah kirimkan kepada kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, tidaklah tersebar daripada dosa zina di sebuah masyarakat kecuali Allah akan kirimkan penyakit yang tidak pernah akan ada obatnya. Jamaah ini menunjukkan bahwasanya maksiat menyebabkan datangnya bencana kepada kita. Namun subhanallah, aneh sebagian orang ketika kita berusaha mengajak kembali kepada Allah. Sebagian dari kita mengajak untuk beribadah kepada Allah, untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, tidak usah urus kami. Cukup kamu urus dirimu sendiri saja. Kami yang akan menanggung dosa-dosa kami. Kami bermaksiat, kami yang akan dihukum. Sebagian orang mengatakan demikian ketika diajak kembali kepada Allah. Padahal bukankah Nabi SAW mengabarkan, kalaulah suatu kaum mampu mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi, namun dia diam, tidak mau mengingkari kemungkaran tersebut, Allah tidak akan pilah kasih. Allah tidak akan memilih mana orang saleh, mana orang yang tidak saleh. Allah hukum semuanya. Allah timpakan bencana secara rata. Allah tidak usir terlebih dahulu orang-orang saleh tersebut, tapi Allah timpakan bencana mengenai orang saleh dan orang yang tidak saleh. Karena orang yang saleh tersebut tidak mau mengingkari kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkumul khassah." Peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja,
Tapi siksaan tersebut, bencana tersebut menimpa seluruh satu kaum yang ternyata di dalamnya ada orang yang saleh. Namun orang tersebut tidak mau mengingkari kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana bukan hanya sebatas fenomena alam belaka. Ini ada sebab mengapa Allah kirimkan ini kepada kita. Di antara sebab terbesar hanya dua tadi, yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa bermaksiat kepada Allah. Maka sadarlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa faddala alaina bis sunnah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tidak diberikan bencana terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita segeralah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi kesyirikan kepada Allah. Jauhi kemaksiatan kepada Allah, lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa antum fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab atau memberikan bencana kepada sebuah kaum yang mana mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan tamu yang begitu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka bulan tersebut adalah bulan di mana kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk meningkatkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dia berpuasa namun terus kemaksiatan jalan. Dia hanya menahan hawa nafsu, dia hanya menahan lapar, dia hanya menahan haus, tapi kemaksiatan terus dia jalankan. Dia seakan-akan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa namun dia tidak salat. Dia berpuasa namun dia tetap berbohong. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ramadan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ramadan merupakan ajang untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bertemu dengan Ramadan, marilah kita bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, sehingga kita memasuki bulan Ramadan kita sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Karena bisa jadi dampak atau sebab terbesar daripada sulitnya kita beribadah kepada Allah karena dosa-dosa kita yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan, alam nasrah laka sadrak wa wada'na laka wizrak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, telah kami lapangkan dada-dada kalian, telah kami ampuni dosa-dosa kalian, yang mana dosa-dosa tersebut merupakan beban terberat bagi seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah. Bisa jadi di antara kita sulit untuk maksimal dalam bulan Ramadan disebabkan sebelum masuk bulan Ramadan belum bertaubat kepada Allah, masih banyak dosa yang ia lakukan, belum memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah. Mulailah dari sekarang.
agar Allah tidak terus kirimkan kepada kita bencana demi bencana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.